Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi arsitektur komputer. Perkenalkan, nama saya Erin Ardana dengan NPM 254562020031, program studi teknik komputer. Ialah organisasi adalah suatu perkembangan dalam teknologi komputer yang dipengaruhi oleh penelitian akademis dan inovasi industri tersebut. Sama seperti pada bahasa sebelumnya, yang dimana organisasi digarisbawahi adalah sekumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi komputer ini juga mengacu pada unit operasi dan interkoneksinya yang mewujudkan spesifikasi yang berkaitan dengan arsitektur. Contohnya, atribut organisasional ini adalah dari detail perangkat keras yang transparan bagi programmer, misalnya sinyal kontrol, interface, teknologi yang menggunakan memori. Pada arsitektur ini ialah bagaimana perangkat lunak bekerja pada perangkat keras. Arsitektur komputer ini sendiri berkaitan dengan beberapa karakteristik, yaitu seperti mekanisme I-O atau input dan output, set instruksi, pengalamatan memori, dikarenakan sistem ini sendiri langsung berdampak pada eksekusi program. Jika tidak ada alamat, bagaimana memori itu akan bisa bekerja? Nah, seperti itu juga di dalam arsitektur. Dia butuh alamat memori karena ini sangat penting di dalam arsitektur itu sendiri. Seperti perangkat elektronik juga yang bekerja dengan menerima data input, diproses, dan hasilnya dikeluarkan dengan istilah lain adalah output. Arsitektur ini sendiri juga adalah sebagai atribut-atribut sistem yang nampak bagi programmer sehingga memiliki dampak langsung pada eksekusi sebuah logika program. Istilah arsitektur komputer ini juga sering disebut dengan ISA yang dalam singkatan Instruction Set Architecture. Sebagai artian, format instruksi, kode operasi, register, memori data, efek dari instruksi yang diprogramkan pada register dan memori, serta algoritma yang digunakan. Struktur utama komputer. Apa saja struktur utama komputer tersebut? Yang pertama ada CPU, singkatan dari Central Processing Unit, yang dimana CPU ini juga dikenal sebagai otaknya komputer atau yang kita kenal sebagai prosesor. Nah, yang berfungsi sebagai pengontrol pengoperasian komputer dan menjalankan fungsi pemrosesan data tersebut. Yang kedua ada I-O atau input dan output yang berfungsi memindahkan data antara komputer dari lingkungan luar. Yang ketiga ada main memory. Dari kata memori aja sudah jelas bahwa memori ini sebagai tempat menyimpan data-data tersebut. Yang keempat ada sistem interconnection. Sistem interconnection ini ialah sejumlah mekanisme yang menyediakan alat-alat komunikasi antara CPU, memori utama, dan I-O. Nah, ketiga struktur utama dalam komputer ini saling bekerja sama, saling membutuhkan, dan saling berketergantungan. Contohnya yang sering ditemukan ialah bus system. Struktur utama pada CPU. Perlu diketahui, CPU ialah bagian dari komputer itu sendiri. Nah, jadi terdapat perbedaan pada penjelasan sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu penjelasan tentang struktur utama di dalam komputer. Nah, yang di sini yang akan dijelaskan ialah struktur utama pada CPU itu. Nah, CPU itu sebagai otak dari komputer, yang dimana dialah yang paling utama di dalam komputer tersebut, memiliki struktur ALU atau Arithmetic and Logic
unit, yang dimana ALU ini sendiri sebagai matematika di dalam komputer. Dia mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, ALU ini juga yang biasa ada alatnya sekarang, seperti kalkulator. Control unit. Control unit ialah satu dalam struktur utama yang berfungsi untuk mengontrol unit-unit atau data-data yang di dalam CPU tersebut. Register. Struktur utama pada CPU. Perlu diketahui, CPU ialah bagian dari komputer itu sendiri. Nah, jadi terdapat perbedaan pada penjelasan sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu penjelasan tentang struktur utama di dalam komputer. Nah, yang di sini yang akan dijelaskan ialah struktur utama pada CPU itu. Nah, CPU itu sebagai otak dari komputer, yang dimana dialah yang paling utama di dalam komputer tersebut, memiliki struktur ALU atau Arithmetic and Logic Unit, yang dimana ALU ini sendiri sebagai matematika di dalam komputer. Dia mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, ALU ini juga yang biasa ada alatnya sekarang, seperti kalkulator. Control unit. Control unit yang kedua pada struktur utama CPU ialah control unit, yang dimana dalam katanya terdapat kontrol. Kontrol ini sendiri dalam artian mengontrol atau mengatur jalannya proses dan memberikan sinyal ke bagian yang lainnya. Pada laptop sering terjadi ngebug atau sering terjadi not responding, ataupun di dalam saat kita mengetik, menelusuri kata, lalu dia berjalan dan seperti memberikan perintah. Itulah yang disebut sebagai control unit. Lalu yang ketiga ada register. Register ini sendiri sebagai tempat menyimpan data sementara saat proses berlangsung. Seperti contoh, kita membuat suatu file atau Word, yang dimana saat kita menyimpan, atau mungkin saat kita sedang mendownload suatu aplikasi yang bersamaan, agar filenya itu tidak terhilang, maka disimpanlah dulu sementara. Inilah sebagai fungsi dari register tersebut. Dasar komputer. Fungsi dasar komputer yang paling utama ialah pengolahan data, di mana pada pengolahan data ini, data-data yang masuk di dalam komputer perlu diolah terlebih dahulu. Seperti contoh saat kita membuka komputer ataupun laptop, lalu kita mengetik file ataupun apapun itu, musik, gambar, video, ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya, tanpa diolah, maka akan berantakan dan sangat sulit sekali bagi kita untuk mencari apa yang kita ingin cari di dalam komputer tersebut, karena berantakan dan tidak tersusun rapi, sehingga membuang waktu yang cukup lama juga untuk mencari apa yang ingin kita cari di dalam komputer tersebut. Yang kedua adalah penyimpanan data, di mana data-data tersebut disimpan di dalam memori sebagai tempat aman dari serangan virus ataupun hal-hal lain yang dapat merusak suatu aplikasi tersebut. Makanya perlu disimpanlah data-data agar aman dan mudah untuk mengakses aplikasi ataupun file-file lainnya di dalam komputer tersebut. Yang ketiga ada pemindahan data. Pemindahan data, di mana data yang mungkin tidak cocok di dalam satu tempat dipindahkan ke tempat yang lain. Sebagai contoh, suatu file tidak cocok berada di file C ataupun D, maka perlu flash disk ataupun cara lain untuk memindahkan file tersebut agar file tersebut bisa tersimpan dengan aman dan mudah diakses. Yang keempat ialah operasi kontrol. Operasi kontrol adalah
suatu data dalam komputer itu diatur, dioperasikan sehingga tidak terjadi kerusakan ataupun hal-hal yang membuat komputer tersebut seperti orang yang lagi kebingungan. Tanpa adanya operasi kontrol tersebut, maka akan berantakanlah isi-isi di dalam komputer tersebut. Operasi pada komputer ada 4, yaitu input, proses, storage, dan output. Penjelasan yang pertama ialah input. Input dalam artinya adalah memasukkan atau dimasukkan. Input dalam bahasa komputer ini sendiri ialah data dimasukkan lewat keyboard, mouse, flash disk, modem, ataupun perangkat-perangkat yang lainnya. Proses ialah di mana proses atau komputer itu sendiri seperti CPU dia mengelola atau memerintahkan atau menginstruksikan data-data yang diterima dan diperintahkan kembali kepada program-program yang lain. Storage yaitu di mana hasil sementara atau data yang paling penting disimpan di memori atau penyimpanan. Sebagai contoh, ketika kita mengerjakan tugas, tetapi tugas itu belum bisa dikumpul karena belum waktunya dikumpul atau masih dikunci. Nah, maka disimpanlah dulu sementara, diberikan nama dan tersimpan di memori atau file C atau file D ataupun di file manapun yang diinginkan. Output ini sendiri yang dalam artian keluar atau hasil atau penghasilan. Output dalam bahasa komputer ini sendiri hasil pengolahan yang ditampilkan lewat monitor, printer, ataupun perangkat-perangkat keluaran lainnya. Contohnya seperti ngoding, yang dimana menggunakan C++ dalam codingan tersebut. Setelah di-run akan keluarlah hasil atau outputnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.